Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia, salam sehat, salam udara bersih. Perkenalkan, nama saya Ade, saya dan produk spesialis dari PT Cipta Arga Niaga. Kali ini saya akan berbicara tentang kualitas udara di dalam ruangan. Kualitas udara di dalam ruangan dikatakan bersih atau tidaknya itu tergantung dari beberapa parameter. Ada 3 parameter. Yang pertama adalah parameter fisika, kemudian yang kedua adalah parameter kimia, dan parameter biologis. Apa itu parameter fisika? Contohnya apa-apa aja? Baik, saya jelaskan lebih lanjut. Sederhananya seperti ini. Yang dimaksud dengan parameter fisika adalah particulate matter, atau istilahnya ada partikel yang berterbangan di mana-mana, kemudian ada aerosol, dan ada droplet, ya, yang semua itu secara tidak langsung berbentuk fisik. Kemudian kimia, ada unsur kimia apa aja yang di situ, yang ada di ruangan itu. Ya, kemudian biologisnya adalah sesuatu yang hidup, misalnya seperti mikroba, jamur, spora, kemudian virus dan lain-lain. Oke, saya coba persingkat. Saya akan menunjukkan sebuah data sederhana bagaimana kualitas ruangan di tempat saya berdiri. Ya, dilihat dari beberapa parameter tadi, tapi alat ukur yang saya punya atau informasi yang saya akan berikan ke Anda adalah hanya melihat dari parameter fisika dan kimia. Sementara untuk menunjukkan kepada Anda bagaimana parameter biologisnya, otomatis kita butuh alat khusus, dan saat ini kebetulan kita tidak memiliki alat itu. Sebenarnya ada beberapa syarat utama dikatakan ruangan itu memiliki kualitas udara yang baik. Pertama dari faktor aliran udara yang menentukan posisi di mana ventilasi itu, kemudian seberapa cepat aliran udara yang terganti antara udara segar dengan udara jenuh yang ada di ruangan itu. Oke, kayaknya itu mungkin terlalu jauh atau terlalu, nantinya akan kita terjebak pada sebuah diskusi yang sangat panjang atau sebuah paparan sangat panjang. Saya mencoba untuk mempersingkat adalah udara di ruangan ini baik. Data yang Anda lihat saat ini adalah kondisi real kualitas udara di dalam ruangan tempat saya berada ini. Oke, terlihat di sini berapa jumlah PM25, kemudian PM10 dan HCAO serta TPOC-nya. Sehingga ini adalah hasil dari 4 indikator atau 4 parameter yang tertera di sini. Ya, ini hasilnya. Artinya apabila dia warna hijau, dia akan menunjukkan bahwa kualitas udara di ruangan ini cukup baik. Masing-masing punya nilai baku mutu yang standar. Ya. Berapa nilai baku mutu? Saya merujuk kepada BMKG, WALHI, kemudian dan WHO. Untuk PM25-nya itu kurang dari 12. Nah, sementara di sini untuk PM25-nya, PM2,5 itu tertera pada alat ukur ini adalah 0. Artinya ruangan ini sudah bebas daripada particulate matter atau partikel berbahaya. Kemudian PM10-nya itu standarnya adalah maksimal nilai baku mutunya adalah 50, sementara di sini ada 0. Dan kemudian HCAO-nya, HCAO yang di sini dimaksud adalah formaldehida, beberapa unsur-unsur kimia yang di situ, ada aerosol yang dari dari parfum, kemudian dari unsur kimia yang lainnya itu dari asap rokok, kemudian karbon dioksida, sulfur dioksida, ya itu terlihat dari nilai HCAO ini. Oke, saat ini HCAO yang kita formaldehida yang ada di ruangan ini itu bisa dikatakan hampir nol. Artinya kualitas udara di ruangan ini untuk kontaminasi dari unsur-unsur kimia itu bisa dikatakan bebas. Kemudian
di sini ada TVOC. TVOC itu adalah total volatile organic compound. Maksudnya dari unsur-unsur kimia, dari bahan-bahan kimia yang ada di ruangan ini seperti spidol, ada parfum, kemudian ada cairan kimia yang lain, ya. Itu yang terjadi pemuaian menjadi gas, kemudian mengisi ruangan ini. Apabila TVOC yang semakin tinggi, maka ruangan itu statusnya semakin berbahaya, ya, untuk organ pernapasan kita. Berapa nilai baku mutu yang ditentukan, ya, untuk TVOC atau total volatile organic compound ini, ya, itu nggak lebih dari 0,3. Oke, di sini kita dapat 0,01. Artinya secara keseluruhan kualitas udara di ruangan ini cukup baik. Saya coba melakukan simulasi kecil, simulasi sederhana, apa yang terjadi dengan ruangan apabila ruangan itu terkontaminasi dengan asap rokok, dengan karbon dioksida, karbon monoksida, kemudian sulfur dioksida, dan beberapa unsur berbahaya lainnya. Simulasi yang saya lakukan adalah saya pada alat indikator atau air tester ini, pengujian udara ruangan ini, saya memberikan efek yang buruk terhadap alat ini. Kemudian dia akan membaca, ya, seberapa baik atau seberapa buruk kualitas udara yang ada di ruangan. Apa yang saya lakukan ini tidak perlu dicontoh, karena ini adalah merupakan contoh yang buruk. Sifatnya yang saya lakukan ini adalah hanya memberikan perbedaan antara kualitas udara ruangan yang baik dan buruk kepada Anda. Jadi apa yang saya lakukan tidak perlu dicontoh. Saya akan memberikan, yang pertama adalah saya memberikan efek aerosol pada alat ini. Analoginya, maksudnya apabila ruangan ini dipenuhi dengan unsur aerosol, maka bagaimana nilai TVOC-nya dan HCHO-nya kita akan lihat. Baik, angkanya secara otomatis, secara signifikan berubah total. Kemudian HCHO dan TVOC-nya di atas nilai baku mutu atau nilai standar yang sudah ditentukan. Kemudian saya memberikan efek buruk lainnya, yaitu memberikan asap rokok. Baik, di sini terlihat warnanya warna merah marun, kemudian statusnya PM25 itu sangat buruk tadi, ya. Cuman semakin hilang asapnya, kemudian nilainya terus berubah, PM25-nya mengejar di bawah angka baku mutu, kemudian PM10-nya sudah standar, kemudian TVOC-nya masih mengejar sampai mendapat 0,03. Simulasi sederhana yang saya lakukan tadi menunjukkan kepada Anda bahwasanya itu adalah analogi apabila ruangan itu terkontaminasi, ya, dengan beberapa unsur parameter tadi, ya, parameter fisika, parameter kimia, dan parameter biologis. Sehingga kita akan berpikir bagaimana kita menghadirkan sebuah alat penunjang untuk menjaga kualitas udara di ruangan itu tetap bersih. Saya akan memperkenalkan sebuah produk sederhana, tapi memiliki khasiat keunggulan yang tidak main-main, ya. Alatnya adalah ion generator. Sebenarnya ion generator ini bisa dikatakan bukan joker, bukan paling hebat, enggak, karena sifatnya adalah penunjang. Tetap kembali kepada personal hygiene, kemudian PHBS orang yang menghuni tempat tersebut, tetap menjaga kebersihan, kemudian memperhatikan sirkulasi udara, posisi ventilasi, dan lain-lain. Jadi alat ini adalah hanya bersifat alat penunjang. Unsur-unsur yang ada di tadi, yang saya paparkan tadi, itu bisa dikurangi dengan kita mengadakan atau memasang alat di ruangan itu ionizer. Ionizer itu menghasilkan udara ion negatif, ya,
atau partikel elektron negatif yang berfungsi untuk mengikat ion-ion positif. Sebenarnya ada dua metode, yang satu elektrikal, yang kemudian adalah natural. Ion negatif biasa kita dapatkan kalau di natural itu atau di alam itu dari mulai udara pegunungan, kemudian air terjun, kemudian pedesaan dengan lembah hijau, kemudian laut, dan satu lagi itu air hujan. Dan bahkan terbaru saya ngelihat di salah satu jurnal, ya salah satu peneliti dari Amerika Serikat itu mereka menemukan unsur ion negatif yang paling tinggi, yaitu setelah terjadi badai petir. Nah, Tuhan memberikan, kita lihat Tuhan memberikan sesuatu yang buruk ke kita, tapi sebenarnya ada sesuatu yang sangat baik di situ, adalah ion negatif. Kenapa manfaat ion negatif sebenarnya apa? Ada beberapa manfaat utama ion negatif. Yang pertama adalah memperbaiki kualitas tidur. Kemudian yang kedua, sebagai support atau sebagai peningkat sistem imunitas tubuh kita. Kemudian dia juga bisa merubah mood kita yang awalnya mungkin kita merasa penat, stres segala macam, ya karena jumlah ion positif kita terlalu banyak dalam tubuh, ion negatif yang kita hirup dari ionizer itu akan memberi dampak yang sangat positif terhadap tubuh kita. Ya, salah satunya seperti saya paparkan tadi, ketika kita merasa stres, maka lambat laun dengan jumlah ion negatif yang kita hirup itu akan memberikan efek positif, meningkatkan mood kita, jadi kita lebih tenang, dan banyak lagi manfaatnya. Tanpa panjang lebar, saya akan langsung mendemokan produk ionizer kita atau ion generator, ya, namanya GameSmart Ionizer. Bentuknya seperti ini. Di dalamnya ada beberapa, ada satu alat disinfeksi yaitu lampu UVC, kemudian ada ion generator tentunya. Nah, kapasitas ion yang dikeluarkan oleh alat kita ini itu range-nya antara 18.500.000 hingga 25 juta ion cm3. Baik, saya akan coba nyalakan langsung. Di sini saya punya alat ukur ion, kemudian alat air tester, ya, saya tunjukkan Anda tadi. Saya akan nyalakan. Baik, kemudian ini alatnya. Saya akan kalibrasi dulu. Kita kalibrasi. Oke, sampai posisi di angka 0, baik 0. Kita ukur berapa nilai yang keluar dari. Di sini terlihat negatifnya adalah 1827. Baik, kita genapkan aja 18 aja kita genapkan. Kemudian saya akan menghitung berapa ion negatif yang dikeluarkan dari alat ini. Tadi di situ terlihat 1800. Cara menghitungnya, alat ini tidak mungkin menunjukkan total berapa juta atau berapa puluh juta karena digitnya terlalu banyak, maka dia menggunakan rumus kali 10 pangkat 4 kali 10 pangkat 4. Saya akan hitung 10 pangkat 4 sama dengan 10.000. 10 pangkat 4 sama dengan 10.000. Tadi kita dapat nilai 1.800. Oke, 1.800 dikali 10.000.
kali 10.000 sama dengan 18 juta. 18 juta. Jadi ketika alat ini bekerja, dia akan mengeluarkan ion itu sebesar 18 juta. Nah, 18 juta. Kemudian seiring waktu berjalan, selama alat ini bekerja, berapa jumlah ion positif atau berapa jumlah unsur-unsur berbahaya di ruangan ini, maka dia akan terus mengikat, kemudian memberikan dampak yang baik terhadap kualitas udara di ruangan ini, karena lambat laun ruangan ini akan terisi dengan ion negatif yang besar. Ya. Baik, saya akan matikan. Oke. Mati. Saya akan nyalakan. Kemudian jarak saya akan jauhkan terus. Terus. Secara perlahan jumlah ion negatif terus diproduksi, ya. Lama-lama dia akan meningkat jumlah ion negatifnya. Saya akan melakukan simulasi kecil juga seperti yang tadi, hanya saja setelah kita kasih partikel aerosol, kemudian kita nyalakan unit, kita dekatkan, seberapa cepat dia akan membersihkan partikel aerosol itu. Oke, kita udah dapat udara yang sangat buruk ya, dengan TPOC yang sangat tinggi. Saya nyalakan, kemudian kita dekatkan. PM25-nya secara cepat itu turun secara drastis hingga kita dapat 07. Saya sampaikan ke Anda tadi bahwa nilai baku mutu standarnya itu untuk PM25 adalah kurang dari 12, sementara untuk PM10-nya itu maksimal 50. Oke, terjadi perubahan warna dari warna merah marun tadi, ya, hingga sampai kurun waktu yang tidak begitu lama atau yang sangat cepat itu kualitas udara di sini itu baik, ya. Kita HCHU-nya kita udah dapat 0,0, artinya cukup baik. Kemudian TPOC-nya dia terus mengejar secara drastis karena lompatan angkanya tadi dari 160 menjadi 130, kemudian lompat lagi sampai masuk kepada angka standarnya. Baik, kita udah dapat nilai baku mutu, HCHU, kemudian PM 2,5-nya, PM 10-nya, kemudian TPOC-nya itu sehingga kita mendapatkan kualitas udara yang baik. Oke, itulah salah satu manfaat sederhana dari alat ionizer ini. Baik, beberapa informasi yang saya paparkan tadi semoga menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat buat Anda. Pikirkan kualitas udara di dalam ruangan, perhatikan beberapa posisi ventilasi, kemudian aliran udara, dan gak kalah penting adalah harus memasang alat penunjang kualitas udara. Ya. Can Ionizer menghadirkan jumlah ion negatif di pegunungan, kemudian di pedesaan, di laut, di air terjun, itu ke dalam ruangan Anda. Baik, sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan satu hal yang gak kalah penting adalah pasang unit alat pendukung pembersih udara
kemudian alat penghasil ion negatif ya untuk menghadirkan kualitas udara yang baik di dalam ruangan Anda. Selain kita memperhatikan laju udara, aliran udara, sirkulasi, kemudian kebersihan lingkungan, kebersihan ruangan itu sendiri, ya menggunakan sesuatu yang bisa menghasilkan TVOC atau total volatile organic compound bisa dikurangi. Kemudian terakhir saya tutup dengan unit can ionizer ini untuk coverage area itu maksimal 45 meter persegi. Terima kasih, salam Indonesia, salam sehat, salam udara bersih, bebas dari polusi. Terima kasih.